Baik, terima kasih. Yang pertama, saya bukan hanya datang sini mewakili Yayasan Kehati. Yayasan Kehati itu Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia yang mengurusi banyak masalah-masalah kait dengan pelestarian sumber keanekaragaman hayati. Tapi saya juga datang sebagai Ketua Pengurus dari Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ilmu Ekonomi dan Sosial, itu singkatnya Bineksos. Ini satu institusi yang sudah 53 tahun ini, sementara Kehati itu saya sebagai dua-duanya saya sebagai pendiri dan pembina. Gitu. Bineksos ini sudah 53 tahun, sementara Kehati ini tahun depan 30 tahun begitu. Ya, dengan sendirinya di Yayasan Kehati jelas bahwa ancaman terhadap kepunahan aneka ragam sumber daya alam hayati itu sudah makin nyata dan perlu harus ditandatangani itu, dan itu urusan Yayasan Kehati selama ini sudah lakukan itu. Dan sementara di Bineksos pun tidak bisa kita hanya menanggapi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan itu hanya dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan ini, tapi juga pendekatan yang berdasar keyakinan, berdasarkan iman, ya, dengan kalbu ke sana gitu. Jadi dua-duanya ada kaitannya sekali dengan kepentingan konferensi hari ini gitu. Oh ya, sudah jelas sekali itu ya, dan sudah dirasakan begitu lama kan. Hanya masalahnya selamanya itu orang masih melihat perubahan iklim itu, krisis iklim itu sebagai seolah-olah itu hanya isu global, masalah yang jauh dari lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Sementara mereka yang di tingkat komunitas, di satu pihak mereka tidak tahu dan tidak paham apa itu perubahan iklim ataupun ini, tapi justru mereka yang langsung terkena dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Suhu panasnya itu sudah menyengat di mana-mana, kekurangan air, kelangkaan air, panen masyarakat terganggu, semuanya itu sana. Kesehatan pun banyak mulai di tingkat pedesaan dan kampung-kampung sudah merasakan dampaknya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, para tokoh agama mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dan sentral sekali ya. Artinya dalam arti ini tokoh agama lah yang bisa selain mereka mengetahui terjadinya satu bencana alam yang begitu mungkin dalam ekuivalen yang bisa kita katakan itu seperti datangnya kiamat ya. Ya, maka tokoh agama tentu akan mereka yang bisa menjelaskan bahwa ini semua tidak bisa dilepaskan dari keimanan, keyakinan dari masing-masing tokoh agama itu, apakah Muslim, apakah itu Hindu, Buddha, Kristen, semuanya itu mereka yang bisa menyampaikan itu dengan bahasa
rasa bahasa yang berkaitan dengan keimanan masing-masing pemeluk agama itu, ya, yaitu dalam arti yang ya dan itu semua ada di dalam masing-masing kitab suci masing-masing penganut agama, ya, ajaran-ajaran itulah yang dijelaskan, sehingga berbeda dengan pendekatan saintifik, pendekatan ke ilmu pengetahuan yang serba teknis dan abstrak. Maka tokoh agama justru yang bisa menyentuh hati, ya, membuka mata, menyentuh hati, dan membuat mereka bisa langsung bergerak tanpa bikin macam-macam analisis, tanpa harus membuat penelitian yang jauh-jauh, karena itu langsung menyangkut kehidupan keseharian maupun masa depan anak-anak cucu mereka yang di sana. Saya melihat upaya maupun peran yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Muslim ini sebagai kelanjutan dari apa yang saya sendiri sejak tahun 2010, ketika itu saya sebagai Direktur Yayasan Kehati telah menyelenggarakan semacam upaya dan konferensi internasional yang seperti dilakukan oleh majelis itu sekarang di sini untuk Asia Tenggara. Itu saya sudah merintisnya itu 2010, ketika itu konferensinya adalah para Muslim se-Asia Tenggara dan dari Timur Tengah. Dan saya melihat itu upaya itu berbuah di deklarasi Istanbul, ya, tentang isu ini yang sekarang dimanifestasikan dengan jauh lebih baik oleh majelis ini dalam serangkaian konferensi-konferensi yang sekarang dilakukan untuk Asia Tenggara. Saya kira ini akan menjadi satu harapan kita untuk secara konkret ke depan apa yang bisa dan harus dilakukan oleh Muslim di Asia Tenggara, khususnya saya kira Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim yang terbesar di Asia Tenggara ini. Ada beberapa hal atau dimensi yang bisa kita harapkan di situ. Yang pertama adalah mungkin bisa semacam membuat panduan, membuat peta jalan apa yang bisa dan dilakukan oleh umat-umat Islam untuk menyelamatkan umat manusia ini dari istilah saya dunia yang mau kiamat itu, karena bencana yang begitu besar dan dahsyatnya itu. Dan kedua, masing-masing kita mempersiapkan diri untuk bisa melakukan itu secara konkret, secara apakah itu dalam hal pangan, dalam pelestarian sumber daya air, apakah itu penggunaan energi, supaya kita sadar bahwa ini kalau kita lakukan itu akan hari kiamat itu akan mungkin lebih dekat lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu.